Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia untuk pendengar dan juga penonton RRI dalam siaran obrolan budaya hari ini. Saya Emi Darmoswito ditemani rekan saya. Dan saya Jasmine. Dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya saat ini kita hadir lewat obrolan budaya, yang mana topik yang kita bahas mengenai satu tradisi bagi masyarakat suku Toli-Toli jelang dan sambut bulan suci Ramadan yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Toli-Toli adalah tradisi Narwa. Iya, ternyata ada sebuah tradisi atau satu tradisi yang ada di masyarakat kita, terutama suku Toli-Toli, namanya adalah tradisi Narwa suku Toli-Toli. Nah, tentunya semuanya penasaran seperti apa sebenarnya budaya itu, tradisi itu ya. Kita akan obrolkan di obrolan budaya hari ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, rekan Jasmine, tapi kita perkenalkan dulu narasumber kita. Ada dua narasumber. Yang pertama ada tokoh budaya yang sekaligus mensosialisasikan tentang berbagai tradisi masyarakat dan kebiasaan suku Toli-Toli, ada Pak Sumardi. Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu dari pihak Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, ada Pak Sultan. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada dua narasumber kita di hari ini dalam obrolan budaya tentang tradisi Narwa suku Toli-Toli. Namun kita perkenalkan dulu juga sama penonton dan pendengar bahwa saat ini kita berada di rumah curhat ya. Jadi kita siarannya langsung dari rumah curhat di Desa Ginunggung. Desa Ginunggung, tepatnya Dusun Dibangun. Untuk kesini medannya memang luar biasa ya, Jasmine ya. Dan Emi dan pendengar pemirsa dimanapun berada, menarik topik yang kita bahas, apalagi beberapa hari ke depan ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, ada salah satu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan juga di Nusantara ini, Emi ya. Misalnya kalau di daerah lain ada yang dikenal dengan tradisi siram kubur, kemudian juga baca-baca doa. Bahkan di daerah lain, misalnya di Gorontalo, ada yang namanya tradisi bacolo. Itu bacolo itu rupanya cuci rambut itu. Bacolo namanya. Nah, terus pakai apa colonya itu, Jasmine? Ya, pakai sabun lah. Oh, pakai sabun. Nah, jadi kita kepengen tahu seperti apa tradisi sambut Ramadan bagi masyarakat suku Toli-Toli. Kita langsung saja tanyakan ke Pak Sumardi nantinya. Ya, Pak Sumardi, ada begitu banyak tradisi dan budaya lokal yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia kan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di Toli-Toli ada tradisi yang dikenal dengan Narwa. Bisa dijelaskan seperti apa sih tradisi Narwa bagi suku Toli-Toli itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memang kami dari suku Toli-Toli ini sudah menjadi kebiasaan apabila mau dekat Ramadan kita harus membaca narwa. Kemudian dari itu kita mengingatkan kepada keluarga kita yang sudah terdahulu, nenek kita, kakek kita, semua kita lakukan seperti itu. Kemudian kita membaca Yasin di situ, kita meminta 3 kali di situ sampai selesai. Nah, kemudian persiapannya itu ada hidangan-hidangan yang dibikin oleh ibu-ibu untuk persiapan selesai baca doa. Oh begitu. Tapi kita juga kepengen tahu nih Pak Sumardi, apa sih tujuan sebenarnya dari tradisi narwa ini? Dan jika tradisi ini tidak dilakukan, tentu biasanya berdampak. Nah, tradisi ini ketika tidak dilakukan, apa sih dampaknya Pak Sumardi? Sebenarnya tradisi ini, kebiasaan ini dari dulu sejak dari nenek moyang kita tidak bisa lupakan. Karena ini merupakan artinya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hidup ini sampai kembali kita ke bulan suci Ramadan kembali. Nah, kemudian dari itu kita harus memperkuat keimanan. Ya. Keimanan apa semua di situ, semua kan sesuai dengan permintaan kita pada bulan puasa itu. Jadi kita tradisi ini kita tidak bisa tinggalkan. Jadi seperti itu ya Jasmine ya. Tapi tadi sama Pak Sumardin itu disampaikan bahwa ada makanan. Nah kita ini penasaran Pak, kira-kira makanan yang harus disiapkan untuk melakukan tradisi narwa ini apa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga penonton RRI. Ya terima kasih. Tentunya kita persiapkan ini bukan untuk siapa-siapa tapi untuk orang yang kita undang-undang ke tempat kita. Tidak ada syirik di baliknya. Ya, tidak ada syirik di baliknya ini. Kita potong ayam, kemudian beras ketan, bikin ketupat, bikin gogos apa semua yang bisa artinya dihidangkan kepada tamu-tamu kita. Oke. Jadi ayam, gogos, apalagi tadi Pak? Ya ketupat, ya, nasi putih. Tapi kata kuncinya di situ Mbak ini ada makanan makanan berat dan makanan juga ada berat dan makanan makanan semua ringan, bersatu ya. padu di sana. Iya, tapi kan mungkin ada yang memang tradisi begitu karena kita bicara tentang budaya, adat istiadat juga kan. Nah, kira-kira apa yang harus ada Pak? Sajian menu apa pada saat narwa itu harus ada begitu menunya? Itu juga perlu dijelaskan itu Pak Sumardi. Apakah ada kuliner khusus suku Toli-Toli misalnya langgadean atau seperti apa Pak Sumardi? Artinya ini tidak terikat, tergantung dari kemampuan. Kalau memang ada langgadean, ada ambal apa semua kita sajikan di situ untuk kita nikmati bersama-sama. Yang penting intinya adalah doa keselamatan menyambut bulan suci Ramadan. Lahir batin ya menyambut bulan suci Ramadan. Iya, dan tentunya sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tradisi narwa suku Toli-Toli, kita akan dengarkan yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat
dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Oke. Baik pendengar, pemirsa, penonton dimanapun berada, kita masih di obrolan budaya, masih menceritakan, membahas tentang salah satu kebiasaan masyarakat suku Toli-Toli dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi Narwah. Nah, tadi juga sudah begitu banyak dibicarakan oleh tokoh budaya suku Toli-Toli Pak Sumardi tentang tujuan, prosesi dari tradisi tersebut. Kita juga kepengen mendengarkan ini dari pihak Desa Ginunggung, di mana kita tahu nih Emi ya, di Desa Ginunggung ini memang didominasi oleh masyarakat suku Toli-Toli. Artinya memang masih kental di daerah Desa Ginunggung ini. Nah, kalau pihak Desa Ginunggung sendiri, bagaimana pemerintah Desa Ginunggung dalam mendukung dan mendorong pelestarian budaya Narwah sambut Ramadan ini? Ya, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan tradisi Narwah ini, memang seperti apa yang dikatakan Pak Sumardi tadi, bahwa itu setiap tahun dilaksanakan. Setiap tahun dilaksanakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ya, kemudian juga salah satu upaya yang kami laksanakan selaku pemerintah Desa Ginunggung untuk melestarikan salah satu tradisi yang ada di Desa Ginunggung, itu tradisi Narwah. Jadi kami dari pemerintah Desa Ginunggung itu yang pertama itu kan untuk melaksanakan tradisi Narwah ini, itu paling tidak ada yang pimpin untuk tradisi Narwah itu sendiri. Nah, kemudian karena banyaknya permintaan dari masyarakat itu beberapa hari yang lalu saja itu sampai satu hari itu sampai 4 yang melaksanakan tradisi Narwah ini. Nah, jadi kami selaku pemerintah Desa Ginunggung itu untuk masing-masing dusun itu kami sudah kami sudah tunjuk, kami sudah mengangkat terkait siapa-siapa saja untuk yang melakukan tradisi Narwah ini, itu yang pimpin baca doanya. Itu yang pimpin baca doanya. Ini kebetulan juga kami dari pemerintah Desa Ginunggung di desa sendiri itu ada 5 masjid yang aktif. Nah, kemudian dari masing-masing masjid itu kami telah mengangkat imam. Nah, jadi imam ini bisa dipanggil untuk melaksanakan tradisi Narwah itu sendiri. Karena walaupun selain bukan imam juga bisa melaksanakan tradisi Narwah itu sendiri, itu tergantung dari masyarakat sendiri. Ya, mungkin itu salah satu upaya kami dari pemerintah Desa Ginunggung. Nah, kemudian dari APBD sendiri itu ada disediakan insentif bagi imam ini yang memimpin tradisi Narwah tersebut. Ya, mungkin itu, terima kasih. Iya, artinya Pak, bahwa di Desa Ginunggung ini tradisi Narwah ini sebagai hal yang wajib ya sudah dilakukan, karena ini tadi disampaikan sampai sudah ada 4 warga yang akan melakukan tradisi itu dan bahkan sudah disediakan untuk imam dan sebagainya, Pak ya.
Iya, itu tadi yang 4 itu yang 1 hari. Iya, kemudian dari beberapa mungkin sudah sejak 2 minggu yang lalu itu sudah banyak masyarakat yang melaksanakan tradisi Narwa ini karena bercermin tahun kemarin itu dari sekian ratus kakak di Ginunggung, ya kisaran 300-an kakak lah yang membuat tradisi Narwa ini. Nah, walaupun ini kan tradisi Narwa ini kalau kita bahasa Indonesia kan baca doa arwah lah. Nah, itu juga arwah bukan hanya di suku Toli-Toli, tapi suku Bugis, Buol juga melaksanakan, mungkin hanya namanya yang berbeda. Iya. Jadi mungkin seperti itu Emi ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Desa Ginunggung tadi berkaitan dengan tradisi Narwa ini memang sudah diatur juga di pihak desa begitu. Iya. Dan kita juga ingin mengetahui nih Emi ya dan pendengar serta pemirsa berkaitan dengan prosesi tradisi Narwa sambut Ramadan ini. Biasanya kan ada sebuah keluarga yang membuat acara tradisi ini tuh ada yang sebulan, seminggu, tetapi yang pasti itu berapa hari sebenarnya prosesi tradisi Narwa ini dalam sambut Ramadan, Pak Sumardi. Apalagi ini kan tinggal beberapa hari ya, Betul. Pak. Apakah sampai min berapa begitu dilaksanakan? Soalnya Jasmine mau berkunjung. Ya. Sebenarnya ini tidak terbatasnya ketika kita memasuki tarawih itu sudah berarti stop. Nah, kemudian setelah kita memasuki tarawih ini ada lagi prosesi lain yang harus dilakukan. Kita kalau bahasa Toli-Toli bilang itu marangi, bacoho kalau bilang. Jadi dari kelapa, daun lemon, daun pandan. Begitu jam 5 sore memasuk artinya maghrib, semua bacoho. Nah, dilihat disitulah. Kalau ada perempuan yang tidak bacoho berarti dia punya kartu merah. Punya kartu merah. Kartu merah. Begitu ya. Itulah. Jadi begitu ya. Begitu. Ya. Dan kita juga kepengen tahu ini Pak Sumardi, ketika tradisi Narwa dilaksanakan, sebenarnya tahapannya apa saja tahapannya dan apa juga ada aturan khusus sebelum melakukan tradisi ini, misalnya pakaian harus memakai pakaian tertentu atau ada batasan-batasan umur begitu? Saya kira kalau batas-batasan umur tidak ada, pakaian pun tidak terbatas. Artinya di mana yang disenangi, ya silakan, yang penting bersih. Kita berkumpul-kumpul dengan para undangan kita semua sambil nantinya menunggu selesai baca doa, kita menikmati apa yang kita hidangkan ini semua. Jadi intinya bahwa Narwa itu sama dengan tradisi lainnya di Indonesia, namanya baca arwah, doa arwah begitu ya. Itu tujuannya, sambut Ramadan begitu. Betul. Tapi menarik sekali tadi, karena kalau berbicara tentang pakaiannya juga bisa pakai apa saja Pak ya, selama itu sopan dan juga bersih, Jasmine. Tapi yang menjadi catatan tadi saya tertarik yang menjadi catatan Pak Sumardi tadi tuh ini, bahwa perempuan yang lagi merah katanya tidak bisa, jadi begitu. Iya. Oke. Memang harus seperti itu, harus dalam keadaan suci. Seperti tentunya kita kaum wanita kalau akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita juga harus dalam keadaan suci begitu. Itu dia. Tadi juga disampaikan ini Pak Sumardi, sebelum acara Narwa itu harus diawali dengan tradisi bacoho. Nah, untuk bacoho ini seperti apa gambarannya dan apa sebenarnya tujuannya nih Pak Sumardi? Itu tujuannya itu artinya menurut tradisi orang Toli-Toli itu membersihkan semua apa yang artinya pernah kita rasakan di kepala kita atau apa. Maksudnya dosa-dosa ini Pak? Iya, jadi kita kembali suci pada waktu itu. Oke, jadi bacoho namanya Pak ya. Tapi di era modern sekarang ini apakah tradisi itu masih tetap lestari Pak? Apakah anak-anak muda juga masih mau melaksanakannya ya? Karena kan kalau pakai kelapa, pakai apa lagi tadi? Pakai daun lemon, daun pandan. Tapi sebentar ya dijawab Pak Sumardi. Kita pendengar pemirsa jangan kemana-mana. Selepas yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Obrolan Budaya bersama saya Imi dan juga rekan saya Jasmine. Masih kita bahas mengenai tradisi Naroa bagi masyarakat suku Toli-Toli. Kita lanjut lagi nih Pak Sumardi, apa yang saya tanyakan tadi. Nah sebenarnya tahapan dan tujuan dari Bacoho yang tadi itu yang dijelaskan Pak Sumardi, apa sih sebenarnya tujuannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya itu membersihkan kepala, mensucikan. Kemudian kita di situ karena diajarkan oleh orang tua, ada yang dibaca sambil Bacoho itu. Apa yang dibaca Pak? Pengen tahu dong Pak yang dibaca. Ya cukuplah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anda perlu yang panjang-panjang ini bacaannya ya, cukup Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah kan biar anak-anak tahu. Iya. Lalu jadi kentara itu, kentara yang tidak Bacoho berarti ada halangan. Ya. Kalau tergantung dari perempuan, nah, berarti dia tidak bisa ke masjid. Kalau dari pihak laki-laki sendiri Pak Sumardi, apakah juga ada pantangan untuk mengikuti kegiatan tradisi Naroa ini? Kalau laki-laki saya kira tidak ada pantangannya, tergantung dari keinginannya, apakah dia mau Bacoho atau tidak. Yang penting laki-lakinya normal, tidak gangguan jiwa begitu. Ya. Kemudian Pak Sumardi, tradisi Naroa ini kan identik dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Artinya dengan adanya tradisi ini, semangat gotong royong dan kebersamaan di Desa Ginunggung ini cukup kental. Dan bagaimana upaya pemerintah desa untuk menjaga tradisi ini? Pak Sultan mungkin bisa dijelaskan Pak Sultan. Iya, terima kasih. Ya betul dikatakan tadi bahwa tradisi Naroa ini memang apa ya? Ya, kental dengan yang namanya kebersamaan dan juga gotong royong. Kemudian juga kami selaku pemerintah desa
itu bertindak sebagai contoh untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian juga berbicara terkait dengan gotong royong, kebetulan juga minggu lalu pemerintah desa sendiri itu sudah melaksanakan tradisi Naroa ini di kantor desa. Nah, kemudian kalau mau ditanya gotong royongnya di mana? Ya, kemarin itu untuk Naroa di kantor desa sendiri, ya kami selaku pemerintah itu RT dikumpul, kepala dusun dikumpul, kaur kasih dikumpul. Nah, kemudian dirapatkan. Ini kepala dusun Beringin kau bawa apa? Ini kepala dusun Kota Lama kau bawa apa? Nah, jadi nanti pas hari Rabu itu, nah sudah, ketika semua makanan sudah tersedia, dijemputlah Pak Imam. Nah, kemudian tetangga-tetangga di kantor desa datanglah ke kantor desa. Termaksud Pak Ketua Adat juga kebetulan berhadapan dengan kantor desa rumahnya, diundang untuk menghadiri Naroa yang dilaksanakan di kantor desa. Nah, kemudian juga untuk masyarakat sendiri, karena memang ini kan biasanya setelah dilaksanakan itu setelah sholat asar, setelah sholat maghrib atau selesai sholat isya. Nah, jamaah-jamaah yang di masjid itu diundanglah untuk ikut tradisi Naroa di rumah-rumah, entah siapa yang mengundang. Nah, itulah salah satu bentuk gotong royong. Iya, gotong royong dan kebersamaan di Desa Ginunggung ini dalam melaksanakan tradisi Naroa itu sendiri. Nah, ini tentunya sangat luar biasa ya, bahwa tradisi ini tetap dipertahankan, masih dilestarikan, bahkan bisa menjadi agenda Desa Ginunggung setiap tahun ini ya. Nah, untuk generasi muda sendiri yang ada di Desa Ginunggung, Pak Sultan, apakah selama ini juga generasi muda itu terlibat dalam pelestarian tradisi Naroa ini agar secara turun-temurun tradisi ini tetap ada, nanti tidak terputus? Iya. Kalau kita berbicara terkait generasi muda sekarang, ya alhamdulillah, walaupun walaupun generasi muda kita sekarang ini belum memimpin ya, kami katakan belum memimpin, belum generasi muda kita yang membacakan doa untuk Naroa sendiri, tapi mereka tetap ikut partisipasinya di mana mereka tetap hadir di setiap kegiatan-kegiatan tradisi Naroa itu sendiri. Mereka memperhatikan apa yang dilakukan Pak Imam sehingga jadinya bisa menjadi contoh, bisa jadi pelajaran untuk melestarikan tradisi Naroa ini ke generasi selanjutnya. Oke, jadi memang tradisi ini dipertahankan setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Desa Ginunggung melaksanakan tradisi Naroa ini. Bukan hanya warganya, tetapi pemerintah pun terlibat dengan melibatkan dusun-dusun tadi, Pak ya. Jadi gotong royongnya itu Jasmine, pada saat misalnya dusun ini kamu bawa apa, dusun ini bawa apa, disitulah letak gotong royongnya ya. Ramai-ramainya. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan obrolan kita di hari ini setelah yang berikut ini. Tantangan generasi muda, tantangan generasi muda dalam berarti modalnya cukup besar juga kalau bikin tradisi ini, Pak ya. 2 juta boleh lah. 2 juta. Tapi masih kita berada di tantangan generasi muda ini, masih generasi muda. Habis generasi muda ini baru kita itu yang bertanyakan saja. Kita masih bahas. Berapa budgetnya nih generasi muda atau kan generasi muda tuh tadi? Belum, masih ada tantangannya dan generasi muda. Iya. Terus terakhir kami bahas itu berapa biaya. Oke. Sudah? Oke, lanjut.
Baik pemirsa penonton RRI Net dan pendengar di manapun Anda berada, kita masih bersama dalam obrolan budaya tentang tradisi Narowa suku Toli-Toli. Nah tadi Jasmine sudah disampaikan dari Pak Sumardin, kemudian juga Pak Sultan ya tentang generasi muda juga ikut serta berpartisipasi untuk melestarikan budaya ini. Nah tantangannya seperti apa kalau untuk era sekarang, era di mana zaman sudah semakin modern, digital dan sebagainya. Betul apakah sekali. Generasi muda kita masih tertarik untuk mengikuti tradisi-tradisi leluhur kita? Silahkan Pak. Iya, bisa dikatakan gampang-gampang susah lah kalau untuk generasi muda sekarang. Ya, karena kita ketahui bersama bahwa tradisi itu lahir dari sebuah budaya. Kemudian budaya lahir dari sebuah adat. Nah, kemudian adat ini lahir dari sebuah kebiasaan. Ya, maka yang menjadi salah satu tantangan untuk generasi muda itu bagaimana tradisi Narowa ini bisa jadi kebiasaan untuk para generasi muda. Nah, apabila ini dilaksanakan setiap tahun, saya yakin dan percaya bahwa selanjutnya generasi muda kita sekarang ini bisa melanjutkan apa yang telah dilaksanakan para pendahulu, kemudian apa yang dilaksanakan para tokoh saat ini. Nah, kemudian juga terkait itu kita harus tetap mensosialisasikan apa itu Narowa kepada generasi muda kita sekarang, karena betul bahwa generasi muda saat ini ada virus yang cukup berbahaya. Virusnya apa? Handphone. Game. Iya, handphone. Karena handphone ini bisa jadi virus, bisa juga jadi obat. Nah, itulah kita selaku pemerintah desa juga bagaimana bisa menjadi contoh dalam pengaplikasian tradisi Narowa itu sendiri. Mungkin Pak Sumardi Emi bisa menambahkan tentang generasi muda ini agar lebih mudah untuk mengenal tradisi Narowa biar tidak punah begitu. Nah, kalau Pak Sumardi bisa tidak menambahkan apa sih cara-cara yang mudah dilakukan oleh generasi muda kita saat ini agar tidak lupa dengan budayanya begitu Pak Sumardi? Iya, apalagi Pak Sumardi adalah tokoh budaya. Kalau Bapak melihat seperti apa keinginan generasi muda untuk bisa terlibat di kegiatan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ketika ada salah seorang yang membuat artinya mau arwah, itu yang disuruh itu anaknya untuk mengundang, kemudian diberikan bahasa yang lembut, bagaimana tata cara kau menghadapi orang. Dan dia berpakaian rapi, tidak seenaknya saja dia pergi. Pak, diundang kita, tidak seperti itu. Dia harus duduk baik, sopan, santun, kemudian dia pergi. Artinya mungkin yang ingin disampaikan Pak Sumardi, ketika ada kegiatan-kegiatan tradisi Narowa, itu generasi muda dilibatkan dan juga diberi pengetahuan bagaimana tata cara untuk bertamu, menyampaikan maksud dan tujuan ini Pak ya. Terutama etikanya. Nah, etika betul sekali. Oke, tadi kita sudah berbicara juga tentang etika, tapi Pak, kalau berbicara dengan namanya tradisi ini kan tidak mengeluarkan budget yang sedikit. Nah, kira-kira berapa itu Pak? Kalau ada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi Narowa ini. Nah, itu dia ada berapa budgetnya Pak? Kalau mahal kan berarti tidak semua warga bisa melaksanakannya. Kan begini Bu, sebelum kita melaksanakan puasa ini kita sudah bersedia. Selama 1 bulan itu kita persiapkan berasnya, kayunya apa, pokoknya kita siapkan semua yang ada. Kita pergunakan bulan puasa itu. Jadi kita tiba saat puasanya itu tidak lagi mencari-cari kemana-mana. Nah, jadi ini satu artinya cara bagaimana artinya membina anak-anak kita ini supaya mereka tahu, saya punya orang tua dulu begini sebelum puasa dia sudah kumpul semua bahan-bahannya. Jadi begitu selesai puasa dia saja senang tinggal sembahyang terawih. Betul. Artinya siap segala sesuatunya. Karena kan setahun sekali Mbak Emi untuk menyambut bulan puasa.
Jadi harus dipersiapkan memang jauh-jauh hari. Tapi ada lagi yang ingin kita tanyakan ini Pak Sumardi. Nah, karena tradisi ini kan menjadi hal yang wajib bagi karena tradisi ini menjadi hal yang wajib. Bagaimana dengan warga yang mungkin secara ekonomi yang biasanya kurang mampu Pak Sumardi? Karena itu tradisi ini harus menyiapkan makanan dan minuman ketika ada warga yang secara ekonomi itu tidak mampu misalnya untuk melakukan tradisi ini. Nah, biasanya apa yang mereka lakukan? Apakah melakukannya dengan cara sederhana atau tidak sama sekali atau bagaimana Pak Sumardi? Tapi selama hidup saya di Ginunggung ini dengan masyarakat yang dibawa artinya ini, artinya mereka juga melakukan sesuai kemampuan mereka. Oh, sesuai kemampuan. Iya, tidak ada patokan. Tidak misalnya, ada patokan, tidak ada. 5 juta, 10 juta Wah, gitu. kalau 10 juta itu sudah uang panai itu Eni ya. Jadi uang panai. Semuanya melakukan itu Bu, melakukan semuanya. Semuanya Pak semuanya. ya. Oke. Ke Pak Sultan. Ada tidak yang dibicarakan di desa terhadap tradisi-tradisi lain selain Narwah begitu? Karena mengingat suku Toli-Toli kan juga banyak sekali tradisi-tradisi dan budayanya. Nah, selain Narwah, ada juga yang biasanya mungkin dibicarakan selain tradisi Narwah begitu? Iya, terima kasih. Memang kalau untuk di desa sendiri itu kita sempat melakukan beberapa kali rapat dengan BPD, begitu juga dengan tokoh adat. Itu yang paling sering dibahas itu ya yang pertama tadi satu itu Narwa, kemudian itu ada juga yang namanya Mogilut. Mogilut baca doa untuk yang hamil 7 bulan, ibu-ibu yang hamil 7 bulan supaya posisi anak dalam kandungan itu sesuai, supaya persalinannya lancar. Iya. Kemudian juga terkait pelestarian adat budaya sendiri itu bulan kemarin itu kami juga sudah laksanakan terkait lomba-lomba budaya, dan juga menjadi salah satu agenda tahunan kami itu nantinya akan ada festival budaya menjelang ataupun memperingati Maulid Nabi. Itu agenda tahunan yang selalu melibatkan tokoh agama maupun tokoh adat sendiri yang ada di Desa Ginunggung. Jadi seperti itu ya, Mi. Memang untuk memelihara, melestarikan budaya itu tidak mudah. Iya. Butuh waktu, butuh anggaran, dan butuh lain tenaga, sebagainya. Ya. Nah, berbicara ini tentang anggaran. Kalau untuk melestarikan budaya, tentunya agar maksimal tentu dibutuhkan anggaran. Nah, apakah pemerintah desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa juga memprioritaskan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan tradisi ini, Betul Pak? sekali. Iya, terima kasih. Berbicara terkait perencanaan pembangunan desa, ya itu kan kalau untuk saat ini semenjak COVID kemarin itu jadi 5 bidang. Nah, dalam satu bidang itu ada namanya bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, di dalam bidang itu ada sudah diprogramkan dan dianggarkan untuk pelestarian kesenian budaya maupun kesenian keagamaan. Nah, salah satunya itu yaitu tadi lomba-lomba terkait adat, kemudian budaya, mungkin tari tradisional. Nah, itu kemarin kami sudah lombakan. Kemudian juga nantinya itu dalam kegiatan pagelaran festival budaya, nah itu semua tokoh-tokoh itu diundang baik dari kabupaten, kecamatan maupun di tingkat desa. Karena kalau untuk tahun kemarin saja itu dilaksanakan di sini itu 5 hari 5 malam untuk salah satu upaya pelestarian tradisi tadi. Kemudian kalau kita untuk berbicara anggaran, kalau untuk tahun 2024 ini ya mungkin kami sebut saja untuk lomba itu sendiri, untuk lomba itu ada 7 bidang lomba. Salah satunya itu lomba mapanggilan. Ya, lomba mapanggilan. Kemudian juga ada lomba sumpit dari suku Dondo. Suku Dondo. Iya. Nah, itu untuk satu bidang, untuk kegiatan lomba itu kami anggarkan 35 juta. Jadi 5 juta untuk satu lomba. Nah, di situ sudah untuk hadiah-hadiah lomba dan kegiatan lainnya.
Nah kemudian juga untuk nanti festival budaya, insya Allah itu bulan 9 atau bulan 10. Untuk festival budaya sendiri itu 79 ya kisaran 80 juta lah untuk pelestarian adat itu sendiri. Tapi sebelum jeda ini Pak Sultan, dari pihak desa, apakah ada event budaya yang sudah menjadi kalender tahunan wajib di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang ini yang diprogramkan oleh pemerintah desa begitu? Iya, kira-kira apa saja itu Pak? Iya, salah satunya itu terkait untuk program tahunan dalam rangka pelestarian budaya. Nah itu kan kalau kita di Toli-Toli ini itu ada walasoji. Iya, kita kan setiap tahun itu bikin walasoji. Nah dari 2014 itu Desa Ginunggung sendiri kebetulan pada tahun itu juga itu Desa Ginunggung dinobatkan dalam satu rekor muri itu replika masjid terbesar dari rangkaian cucur, telur, kemudian ketupat Nabi. Nah itulah yang setiap tahun di Desa Ginunggung itu dipertahankan dalam pagelaran festival budaya. Salah satunya itu adalah lomba merangkai walasuji. Iya, jadi menarik sekali tradisi adat budaya yang tetap dilestarikan di Desa Ginunggung. Di Desa Ginunggung ini. Dan pendengar penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat. Pastikan Anda masih tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Ya, program makan siang gratis. Seberapa menit? 35, berarti closing saja. Oh iya, boleh. Ke depan, bicara ke depan lagi nih, ya, sebelum closing toh, ke depannya. Kalau tokoh adat sendiri perannya di ini pelestarian budaya itu seperti apa? Toh kan Bapak satu-satunya mungkin tokoh adat yang ada di Desa Ginunggung. Itu juga sebagai tokoh yang dituakan. Dituakan di Desa Ginunggung ini, mungkin juga sudah membuat catatan-catatan budaya-budaya mana saja yang perlu mendapat perhatian agar tidak punah, karena mengingat zaman sekarang kan sudah berubah, jadi tidak memungkinkan banyak budaya yang punah gitu. Yang terlalu kaku lah kita, obrolannya santai. Jasmine yang bikin saya kaku. Makanya saya langsung. Baik pendengar penonton, sudah. Saya kaget lihat dia. Baik pendengar penonton RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih di obrolan budaya dari Desa Ginunggung, Dusun Bangun terkait dengan tradisi Narwa suku Toli-Toli. Dan ada juga yang perlu menjadi catatan ini Pak Sumardi ya. Apa yang menjadi catatan Jasmine? Ini budaya kita ini Emi. Ini karena anak-anak muda kita kan saat ini lebih banyak condong ke K-pop, dunia maya dan lain sebagainya. Nah ini berpengaruh juga terhadap pelestarian budaya tentunya. Nah tentu ini tanggung jawabnya tokoh budaya kita ini Pak Sumardi begitu. Nah ke depan ini Pak Sumardi, apa sih yang sudah dicatat-catat ini untuk berbagai tradisi di Toli-Toli ini agar tetap ada, biar tidak punah begitu Pak Sumardi? Iya, apalagi sebagai tokoh adat yang dituakan ya, mungkin satu-satunya. Kemudian bagaimana ada regenerasi nanti yang memang betul-betul memahami setiap tahapan-tahapan dari tradisi tersebut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita mencatat budaya-budaya yang ada di Toli-Toli ini cukup banyak, tapi kami hanya mengambil saja garis-garis besarnya. Contoh seperti Mapalus, gotong royong, itu tidak bisa kita tinggalkan, dan itu sudah membudaya di desa-desa. Baik angkat rumah, cara menanam padi, apa semua harus gotong royong bersama-sama. Kemudian yang kedua, ya seperti Pak dari pemerintah desa katakan itu, seperti Mogilut apa semua itu kita budayakan semua itu, ya, supaya anak-anak ini di belakang ini tahu, oh begini caranya. Nah, kalau gunting rambut begini caranya. Nah, kalau naik rumah baru begini caranya. Jadi sudah ada memang terobosan-terobosan yang diserahkan kepada anak-anak muda.
memang harus itu Pak Sumardi. Harus. Jangan sampai generasi kita generasi muda kita semakin hari ini semakin banyak penyakit gara-gara tidak bikin tradisi ini. Penyakit apa, Jasmine? Misalnya ada cangiu, iya, dalam masyarakat suku Toli-Toli ada kan penyakit seperti itu Pak Sumardi ya? Ada. Iya. Kalau tidak dibuat seperti itu akan berdampak juga. Nah, spesial untuk tradisi Narwa ini sendiri Pak Sumardi. Tadi sempat Pak Sumardi sampaikan anak-anak itu dilibatkan meski hanya sekedar mengundang tamu. Namun untuk kedepannya, apakah perlu ada semacam pelatihan atau pendidikan tentang budaya yang perlu digagas sehingga tokoh budaya seperti Pak Sumardi ini kan secara tidak langsung bisa mewariskan pengetahuan kepada anak-anak muda. Begitu Pak Sumardi. Ya, terima kasih. Artinya itu memang perlu. Tapi untuk sekarang ini sudah orang tuanya sendiri yang membina, memberikan pemahaman. Iya. Kalau kita di rumah orang harus salaman dulu, baru berbicara yang baik, begini. Itulah yang disampaikan kepada anak-anak sekarang ini. Jadi mereka tidak seenak saja pergi mengundang. Artinya anak-anak sekarang juga harus ikut dilibatkan dalam prakteknya begitu. Karena kalau kita lihat ya biasanya ada anak-anak muda yang membawa undangan. Tunggu dulu Pak, jatuh ini kita. Billy saja berdiri situ Pak pegang. Jangan juga tapi dengan belakangku. Menghadap ke sana aja. Kelihatan nggak? Apa tadi itu nah? Dikat di mana tadi itu? Dikat di mana? Kamu cut di mana? Anak generasi muda harus dilibatkan. Oke. Iya, jadi diulang saja ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Sumardi, untuk bisa melestarikan budaya agar budaya ini tetap ada hingga di masa mendatang, sebenarnya peran dari tokoh adat, tokoh budaya ini seperti apa? Apakah juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda, atau ada langkah-langkah yang dilakukan agar generasi muda itu betul-betul bisa mencintai, inilah identitas saya, inilah budaya saya. Ya. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya hal seperti ini itu diberikan tanggung jawab kepada orang tua mereka. Oh, jadi orang tua ya Pak ya? Orang tua mereka. Dan kalau ada memang anak-anak muda yang artinya ya Ibu katakan tadi berkeliaran, artinya itu pemerintah yang menangani. Langsung kemudian dibina oleh Pak Imam. Bagaimana supaya kau sadar, jangan cuma sabu-sabu kau urus. Sarapan bubur maksudnya Pak ya? Iya. Untuk pelatihan dan pendidikan terkait budaya dan tradisi lokal, salah satunya tradisi Narwa ini Pak Sumardin. Apakah ada program dari pemerintah desa untuk kedepannya? Iya, kita tanyanya ke Pak Sultan dong, karena kita berbicara tentang seperti apa peran pemerintah sendiri ya Pak ya untuk pelestarian budaya ini. Betul, untuk pelatihannya. Gimana Pak Sultan? Iya, kalau untuk pelatihan, kemudian juga terkait Narwa ini, apa ya? Kalau untuk pelatihan untuk saat ini itu tidak ada. Karena apa? Karena Narwa sendiri itu kan bisa dikatakan cukup mudah. Kemudian untuk pelaksanaannya dia tidak lama. Jadi kalau untuk Narwa sendiri itu, ya, yang ada dalamnya itu pertama, apabila kita sudah mengundang, kemudian makanan sudah disediakan, ya. Untuk tradisi Narwa itu sendiri kan yang dibaca hanya surat Yasin. Yang dibaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Kemudian itu ada doa yang diawali sebelum kita membacakan surat Yasin. Doa pertama itu untuk kekuatan agar dapat menjalankan ibadah puasa. Kemudian juga doa yang kedua itu diberi kesehatan agar dapat menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian yang terakhir kita minta keberkahan dengan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang kita jalankan itu diterima sebagai amal ibadah. Wah, jadi memang seperti itu. Tapi yang tertarik saya tuh Emi, setiap ada kegiatan dan tradisi seperti ini itu, yang penting ada makanan berat dengan makanan ringannya. Pasti orang datang ya. Termasuk teman saya Jasmine. Iya, tapi
beberapa hari yang lalu sudah dilakukan ya di balai desa ya. Di desa. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan makan-makan tadi seperti ini, tentunya ada mungkin satu makanan khusus yang tradisional di daerah Toli-Toli sendiri yang memang harus gitu. Ada yang disuguhkan. Jadi ketika ada orang dari luar yang datang, oh ternyata ini ya ada makanan ini ya, gitu. Ada tidak ini Pak? Makanan tradisional ya maksudnya? Iya. Kalau kita berbicara tadi terkait makanan, kalau untuk kemarin itu, ya yang pasti ada kue 7 macam. Ada cucurnya di situ, ada lapisnya di situ, ada langgadeangnya di situ. Nah, kemudian juga makanan-makanan yang lainnya ya umum lah. Potong ayam, kemudian juga pecel, ikan bakar. Ya seperti biasanya kita buat acara-acara. Ya, cuma kan setiap narwa itu pasti ada kuenya. Ada kuenya 7 macam. 7 macam Jasmine. Ingat itu 7 macam ya Jasmine ya. Kuenya harus ada 7 macam. Oke. Dan menarik memang sebenarnya apa yang kita bahas mengenai tradisi Narwa, tetapi mengingat waktu juga yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk kita bahas berlama-lama juga nih Emi ya. Nah, untuk itu kita kepengen dengar ini. Tapi sebelum mendengar, kan tadi Pak Sultan menyampaikan bahwa harus ada 7 macam kue. Saya ke Pak Sumardin dulu, Pak, kenapa harus 7? Kenapa bukan 3 atau hanya 1 atau 10 macam? Kenapa diwajibkan harus ada 7 macam kue? Atau kenapa bukan makanan ringan, makanan berat begitu? Iya, snack-snack begitu. Jadi itulah. Saya juga tidak tahu bagaimana 7 macam, ada onde-ondenya, ada tetunya, ada teri mukanya. Artinya makanan-makanan orang-orang tua dulu lah yang dibuat. Sehingga itu disajikan kepada tamu-tamu yang ada, yang kita undang. Sudah menjadi kebiasaan. Iya, jadi artinya itu kebiasaan turun-temurun ya Pak ya. Mungkin zaman buyut-buyut, cici-cici dahulu itu menyediakan 7 rupa. Jadi hingga saat ini pun masih dilaksanakan tradisi itu. Terakhir Pak Sumardin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang, termasuk juga kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, terkhusus untuk masyarakat suku Toli-Toli, agar bagaimana bukan hanya tradisi Narwa saja, semua tradisi yang ada pada masyarakat suku Toli-Toli ini tetap ada, tetap lestari begitu ya. Silakan Pak Sumardin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mengharapkan budaya atau tradisi ini kita tidak bisa tinggalkan, karena ini sejak dari nenek moyang kita yang melakukan, apalagi seperti budaya-budaya lain. Artinya saling menghormati kita, artinya saling menghargai, jangan saling mencela atau memfitnah orang lain. Mari kita bersama-sama melaksanakan kerukunan dan kedamaian sehingga tercapai yang dikatakan gotong royong. Iya. Kita ke Pak Sultan ya. Kalau tadi dari tokoh budaya sudah, ke Pak Sultan selaku aparat pemerintah desa, apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, terima kasih. Satu, harapan kami kepada seluruh pendengar dan penonton RRI Toli-Toli, ya marilah kita bersama-sama menjaga, melestarikan apa yang telah menjadi tradisi kita, bukan hanya terkait tradisi Narwa itu sendiri, bukan hanya tradisi dari suku Toli-Toli sendiri, tapi semua suku, adat dan tradisi yang ada di Toli-Toli, karena kita tahu di Toli-Toli sendiri itu banyak, beragam, beraneka macam suku dan tradisi yang ada di kabupaten kita. Nah, itu marilah kita melestarikan apa yang menjadi tradisi kita, mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga. Karena apa? Beberapa tahun ke depan tradisi ini akan menjadi sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat langka, yang mungkin bisa jadi punah. Nah, marilah kita dari diri sendiri menjaga apa yang telah menjadi tradisi kita. Iya, pendengar, penonton dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, mari kita tetap menjaga kelestarian budaya kita. Dan kita bangga dengan apa yang menjadi ciri dan ciri khas dari daerah kita masing-masing. Dengan mencintai budaya kita, maka kita juga akan mencintai
Indonesia. Satu pesan bijak juga untuk kita semua, yaitu hilangnya sebuah budaya tentu tanpa ada sentuhan generasi muda. Iya, akhirnya saya Emi Darmaswita bersama Jasmine mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Sampai jumpa. Salam budaya. Salam budaya. Oke, ulang. Baik, dari Dusun Kota Nibangun, Kecamatan Galang, dari Dusun Kota Nibangun, Desa Gino. Baik pendengar, dari Dusun Nibangun, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, akhirnya saya Emi Darmaswito dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih untuk perhatian Anda dalam obrolan budaya tentang tradisi Narawa suku Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Dusun Kota Nibangun. Oh iya, diulang. Dari Dusun Dibangun. Salam dulu baru, assalamualaikum dulu baru, terakhirnya salam budaya. Oke. Narasumber tadi sudah terima kasih Kak. Kau terima kasih narasumber kau. Yasmin. Oke, saya dulu baru kau. Iya. Terima kasih Pak Sumardi sudah bersama kita di obrolan budaya saat ini. Tokoh budaya suku Toli-Toli Pak Sumardi. Terima kasih juga Pak Sultan mewakili pihak Desa Ginunggung atas waktunya di obrolan budaya saat ini. Dan mendengar penonton pemirsa RRI Net, mari kita jaga budaya kita agar tidak punah dengan melestarikannya. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita dalam obrolan budaya hari ini. Dan dari Dusun Kota Nibangun, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, saya Emi Darmaswito dan saya Jasmine. Dari rumah apa curhatnya? Dari rumah curhat Dusun Nibangun. Oke, dari rumah curhat Kota Nibangun. Dari rumah curhat saja deh. Hah? Dari rumah curhat Desa Ginunggung. Iya, dari rumah curhat. Oke. Dari rumah curhat Dusun Kota Nibangun, Desa Ginunggung, Kecamatan Galang, saya Emi Darmaswito dan saya Jasmine menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Salam. Assalamualaikum dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya. Mantap Ibu Haji.